Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Kita minggu ini kembali untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami bisa beribadah semua karena kasih kemurahan-Mu. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mendengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus pimpin hamba-Mu, sehingga bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema khotbah kita harus kalahkan musuh besar. Siapakah musuh besar itu? Mari kita baca Alkitab di dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Median 7 tahun lamanya. Ayat kedua. Dan selama itu orang Median berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang-orang Median itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindung di pergunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Ayat ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Median, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat keempat, berkemahlah orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat kelima, sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat merarat oleh perbuatan orang Median itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ayat ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Median itu. Ayat ke-8, maka Tuhan mengutuskan seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Ayat ke-9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Ayat ke-10, aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengar firmanku itu. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, pada firman Tuhan pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana kita mengalahkan musuh yang besar itu. Karena musuh kita adalah iblis yang selalu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan,
Alkitab menjelaskan tentang keadaan orang Israel mengalami masa-masa yang berat dan sangat merarat. Mereka ada dalam penindasan orang Median. Dan orang Median sangat berkuasa atas Israel pada zaman itu. Karena takut dan tertekan kepada orang Median, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindung di pergunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap kali orang Israel keluar menabur, datanglah orang Median, Amalek, dan orang-orang yang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Kemudian berkemah di tengah-tengah bangsa Israel dan memusnahkan hasil tanahnya itu. Dan tidak meninggalkan bahan makanan ternak apapun di Israel. Sehingga orang Israel menjadi sangat merarat, habis-habisan oleh perbuatan orang Median. Dan hal itulah dilakukan orang Median terhadap bangsa Israel selama 7 tahun. Saudara-saudara kasih Tuhan, jika pada hari ini kita ingin mengalahkan semua musuh besar kita, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Seperti apa yang dicatat Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 dan 8. Ayat ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Median itu. Ayat ke-8, maka Tuhan mengutuskan seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka keadaan mulai berubah. Tuhan mengutuskan seorang nabi untuk menyampaikan, meneguhkan firman-Nya. Maka Tuhan yang pernah melepaskan dan menuntun mereka keluar dari Mesir akan bertindak membebaskan mereka, asal mereka jangan menyembah kepada berhala. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jika kita ingin mengalami kelepasan, pemulihan, penterobosan, kelimpahan, maka kita harus juga berseru kepada Tuhan. Setiap kali kita berseru kepada Tuhan, doa seruan kita tidak akan sia-sia. Karena Tuhan akan menjawab dan menyatakan dirinya kepada kita. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-10 kita baca bersama-sama. Terdapat 3 musuh orang Israel, yaitu orang Amori, Median, Amalek. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, musuh-musuh Israel adalah gambaran dari musuh-musuh yang kita juga hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini. Bahkan dalam setiap peperangan rohani yang kita hadapi, kita akan belajar bagaimana mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dan kalau kita membaca apa yang kita baca di Alkitab ini tentang Amori, Median, dan Amalek. Pertama, Amori artinya sesuatu yang berkilau, menarik, tawanan yang menarik. Iblis selalu berusaha memberikan tawanan menarik. Itu yang dilakukan kepada Hawa di Taman Eden. Iblis juga selalu menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Sebab kita harus berhati-hati. Iblis selalu tawarkan kita untuk mencintai dunia, hidup kedagingan, hawa nafsu, sesuatu yang berkilau dan menarik perhatian kita dari Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, kita bicara Amalek. Amalek artinya lembah atau roh yang membawa kita terjebak dalam lembah. Roh ini membuat anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tidak menyelesaikan tugasnya karena stres, depresi, lelah, mengasihi diri sendiri, jenuh dan frustasi. Roh ini juga menyerang Elia ketika Elia mengalami intimidasi dari seorang ratu, yaitu Isabel. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, setiap tahun lebih dari 800.000 orang mati akibat depresi berat. Amalek buat kita putus asa di tengah jalan, kehilangan kepercayaan, mudah goyah, letih, lesu, lemah, dan mengalami trauma terhadap masa lalu yang berat sehingga kita tidak bisa hidup tenang. Tuhan Yesus sudah menaklukkan setiap tekanan depresi kita di kayu salib, sehingga kita bisa menerima kemerdekaan, kelepasan, dan kemenangan. Asal kita mau terus-menerus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Asal kita mau terus-menerus duduk di bawah kaki Tuhan. Asal mau kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, Median. Median artinya terpecah atau setengah mati. Banyak dari bangsa Israel tidak mau ke Kanaan karena setengah hati.
Iman menjadi lemah ketika melihat orang enak yang raksasa besar. Gideon dibangkitkan Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Midian. Saudara kasih Tuhan, saudara tahu enggak? Ada 4 musuh yang paling besar yang harus kita kalahkan. Yang pertama, diri kita sendiri. Daging adalah monster di dalam diri kita. Dalam menampaki jalan untuk menjadi unggul, kita terkadang terlalu fokus dengan persiapan dan meningkatkan motivasi dalam diri kita. Namun sering sekali kita lupa mencermati, mengenal musuh yang menghambat kita dan tidak memiliki kesadaran terhadap musuh besar yang mungkin datang dari diri kita sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada beberapa musuh yang sering menjadi momok penghancuran kehidupan dan membuat kita terjatuh dari tangga menuju kesuksesan. Antara lain kebiasaan-kebiasaan buruk kita, takut pada perubahan, mengasihani diri kita sendiri, sikap suka menunda, rasa cepat puas, dan alasan kita perlu terlebih dahulu menang dari semua sebelum menjadi unggul dalam pertandingan di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, yang kedua, kuasa kegelapan. Kejedikannya yang mengarahkan kita kepada arah yang tidak Tuhan hendaki, yang membuat seseorang tidak menemukan rencana Allah di dalam hidupnya. Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 11. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat ke-11, kenakan seluruh pelengkap senjata supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ke-12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Nah, saudara dikasih Tuhan, musuh yang kedua adalah kuasa kegelapan. Kita gak boleh lengah iman kita, gak boleh lesu, gak boleh goyang. Ketika kita lemah, goyang, maka kuasa gelap akan menyerang kita. Karena dia tidak suka rencana Allah, tidak suka apa yang Tuhan kehendaki. Dia ingin membawa kita dengan sesuai dengan kehendaknya. Semua akan kelihatan baik-baik. Semua akan kelihatan seperti indah, berkilau, menarik, seperti orang-orang Amori. Nah, saudara-saudara, itulah jebakan kuasa kegelapan. Saudara harus sadar betul. Karena itulah musuh yang paling besar yang kita hadapi setiap hari. Yang ketiga, pengaruh dunia membuat kita menjadi duniawi. Filosofi dunia, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar melalui lagu, film, tontonan, apalagi dengan media sosial sekarang, itu sangat jahat sekali. Contohnya influencer untuk mempengaruhi kita dalam supaya kita masuk ke dalam duniawi kita. Sering sekali saya lihat orang-orang itu malam waktu mau tidur, ya, buka Instagram, buka TikTok, melihat teman-temannya lagi clubbing. Teman-temannya senang clubbing, pakaian bagus, sedangkan dia menderita di kamar hanya melamun. Ya, dia melihat bahwa ya kenapa orang itu hidup bahagia. Itulah jebakan iblis. Bahwa kita susah, ya kita hidup ke begini aja, sedangkan orang lain ya bisa pakaian bagus, pesta, ya kemudian minum-minuman dan juga dengan acara yang joget-jogetan, bergembira, sedangkan saya di kamar hanya berdoa dan menyanyi pujian. Inilah jebakan iblis. Inilah jebakan pengaruh dunia dalam zaman sekarang ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang keempat, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Di kitab Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8. Ayat ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjara dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan,
lidah manusia inilah yang menjatuhkan kita. Jadi yang membahayakan bukan manusianya, tetapi lidah manusia yang berbahaya. Reaksi kita, orang mau apa-apain kita, asal kita diam saja, itu tidak ada masalah. Dia mau cemarkan nama baik kita, dia mau fitnah kita, gak ada masalah. Itu semua tidak ada masalah. Itu bisa terserah dia. Baik nama kita busuk, rusak di mata manusia, asal jangan rusak di mata Tuhan. Tetapi yang membahayakan ketika kita bereaksi, kita tidak tahan. Ini yang membahayakan kita. Kita menjawab lidah menyerang kita. Kita pakai lidah kita menyerang dia. Itu yang masalah. Itu yang membahayakan. Ketika kita dibully, dijahati, nama baik kita rusak, itu bagus. Kita akan mengkoreksi diri kita. Apakah benar aku begitu? Kalau memang benar, ya kita memperbaiki diri kita. Kalau memang mereka dipakai Tuhan untuk mengkoreksi diri kita, kita harus bilang terima kasih Tuhan. Aku harus mengkoreksi diri kita. Kalau aku melawan mereka, lalu mereka ada di pihak Tuhan, matilah aku. Aku akan mengkoreksi diri kita kalau dia dipakai Tuhan. Tetapi kalau aku benar, biarlah mereka berusaha dengan Tuhan. Jadi, kalau kita ribut dengan seseorang, maka kita harus berkata, kalau kamu di pihak Tuhan, siapakah aku melawan kamu? Tetapi aku di pihak Tuhan, biarlah kita berusaha masing-masing di hadapan Tuhan. Jangan gunakan lidah kita menyerang orang. Seperti Yesus berkata di Matius 5 ayat 39. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kita harus taat. Jangan melawan. Jangan ribut sama orang. Ya, biar masing-masing kita berusaha sama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita kalahkan musuh yang besar dalam hidup kita, sehingga kita selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang akan menyertai kita, yang beri kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Musuh yang terbesar, yang sering sekali kita tidak sadar adalah diri kita sendiri. Dan kuasa-kuasa gelap, netizen sekarang di media sosial, dan juga manusia-manusia yang jahat yang menggunakan lidahnya untuk menyerang kita. Ya Tuhan, Engkaulah selalu menyadari kita supaya kita terus-menerus dekat denganmu. Karena Engkaulah selalu menyertai kita dan menjaga kita, melindungi kita. Dan Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan selalu beri kekuatan pada kita. Supaya kita terus-menerus menjadi orang pemenang. Bukan lemah, stres, depresi, ketakutan, kegelisahan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu memberikan kami dengan hidup damai, sejahtera, dan sukacita. Dan kami percaya kuasa Tuhan melindungi kita semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, musuh terbesar kita, yang pertama, diri kita sendiri. Seperti daging dan monster dalam diri kita. Yang kedua, kuasa kegelapan. Yang ketiga, pengaruh daripada dunia yang sekarang ini, medsos, media sosial, netizen. Yang keempat, orang berusaha menjatuh kita. Yaitu apa? Manusia punya lidah, perkataan yang menjatuhkan kita. Nah saudara kasih Tuhan, marilah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita manusia tidak punya kekuatan itu untuk memprotek diri kita. Kalau kita tidak dekat Tuhan, bagaimana kita bisa hadapi dalam dunia ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh besar kita? Kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan, terus menerus kita bersekutu dengan Dia.
dan terus-menerus minta kuasanya, minta urapannya, minta hadiratnya menyertai kita, sehingga kita hidup di jalan benar di hadapan Tuhan. Yang penting ujungnya adalah kita mendapat keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.